Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sore hari ini kita senantiasa masih dikaruniai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan puasa di bulan ini. Mudah-mudahan puasa yang sedang kita laksanakan ini diterima insyaallah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, masih banyak saudara-saudara kita yang meninggalkan puasa Ramadan di kota maupun di desa. Padahal puasa Ramadan adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengakunya sebagai muslim, mereka mengakunya sebagai mukmin, tapi tidak ada pelaksanaan muslim, tidak ada realitanya. Oh, berarti kita yang sudah melaksanakan puasa Ramadan ini, alhamdulillah, hati kita berarti hidup. Sementara saudara-saudara kita yang belum melaksanakan puasa Ramadan, tanda hatinya mati. Maka dalam kesempatan ini saya akan membahas penyebab hati mati, sebagaimana ungkapan Syekh Ahmad bin Muhammad bin Haji Al-Husni dalam sebuah kitabnya Iqadul Himam Syarah Hikam. Beliau mengungkapkan mautul qalbi sababuhu salah satu asya. Ada 3 faktor yang jadi penyebab hati. Mana 3 faktor tersebut? Yang pertama, hubbu dunia, terlalu cinta dunia. Nah, terlalu cinta dunia ini jadi sebab hati kita mati. Bahkan biang keroknya kejahatan, biang keroknya anarkis, biang keroknya dosa adalah hubbu dunia. Sebagaimana Nabi kita telah bersabda, hubbu dunia ra'su kulli khati'ah. Terlalu cinta dunia adalah biang keroknya kejahatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim janganlah terlalu cinta dunia. Emang kita akui bahwa hidup kita ini kita perlu dengan dunia, tapi dunia ini bukanlah jadi barometer dan bukanlah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah akhirat. Itu yang pertama yang menyebabkan hati kita mati adalah hubbu dunia, terlalu cinta dunia. Yang kedua, penyebab hati kita mati adalah wal ghaflatu an dzikrillahi ta'ala. Lupa akan selalu mengingat Allah. Makanya kalau kita kena musibah, baik musibah yang terlihat oleh mata maupun musibah yang tidak terlihat, jangan salahkan siapa-siapa. Kita harus introspeksi diri. Apakah hati kita selalu mengingat Allah? Apakah lupa akan mengingat Allah? Tapi kalau orang selalu mengingat Allah, hidupnya akan tenang. Makanya kalau kita punya masalah,
sebesar apapun, punya masalah sehebat apapun, kuncinya satu, tak lain dan tak bukan selalu mengingat Allah. Pantas Allah firmankan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa sesungguhnya dengan mengingat Allah maka hati kita akan tentram. Oleh karena itu, usahakanlah kita harus selalu mengingat Allah dimanapun kita berada, di pasar kan, di kantor kan, di jalan kan, usahakan selalu mengingat Allah. Cukuplah di hati kita ini hanya ada Allah. Makanya kalau kita cinta sesuatu, jangan dimasukkan ke dalam hati. Kita cinta pakaian yang bagus, jangan dimasukkan ke dalam hati. Jangan dipikirkan, udah beli pakai. Kita cinta perhiasan yang bagus, jangan dimasukkan ke dalam hati. Udah beli pakai di tangan. Di hati cukup hanya Allah dan Rasul. Nah, penyebab hati kita mati yang kedua adalah lupa akan mengingat Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Yang ketiga, penyebab hati kita mati adalah wa irsalul jawarihi fi ma'asillah. Selalu melepas anggota badan dipakai maksiat kepada Allah. Mata tidak kita jaga, selalu diperlihatkan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tangan tidak dijaga, selalu mencuri barang-barang orang. Apalagi mulut tidak kita dijaga, apalagi mulutnya perempuan yang terkadang begitu dia kumpul-kumpul, dia ngomongin orang, terkadang dia juga ngomongin suaminya. Nah, kalau selalu kita melepas anggota badan dipakai maksiat kepada Allah, mata tidak dijaga, tangan tidak dijaga, mulut tidak dijaga, maka hati kita akan mati. Itulah penyebab hati mati. Yang pertama, terlalu cinta dunia. Yang kedua, lupa akan mengingat Allah. Yang ketiga, selalu melepas anggota badan dipakai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana tanda-tandanya? Kalau seorang itu hatinya telah mati, padahal kelihatannya dia cakep, dia cantik, bodinya pun luar biasa. Bagaimana tuh tanda-tandanya kalau hatinya orang itu telah mati? Dijelaskan lagi oleh Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ajib al-Husni, wa alamatu mautihi salah satu asya. Tanda-tanda hatinya seseorang itu telah mati ada 3 tanda. Yang pertama adalah ada mulhasni ala mafata minat hati. Dia tidak merasa menyesal apabila ketinggalan ibadah. Orang-orang rame-rame sholat tarawih, dia malah ngopi, dia malah ngerokok, dia malah ngomongin masalah-masalah yang tidak perlu. Orang-orang rame sholat subuh berjamaah, ketika habis sahur, dia tidur lagi. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dia tidak ada rasa penyesalan dalam hatinya apabila dia ketinggalan ibadah. Padahal hadirin, kita melaksanakan sholat 2 rakaat fajar, sholat subuh 2 rakaat, itu lebih bagus daripada dunia berikut isi-isi. Sebagaimana Nabi kita telah bersabda, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar, 2 rakaat sholat subuh itu lebih bagus daripada dunia berikut isi-isinya. Nah, kalau orang hatinya udah mati, tidak ada rasa menyesal dalam hatinya apabila ketinggalan ibadah. Begitu ketinggalan puasa, tidak ada rasa takut.
tidak ada rasa menyesal. Ketinggalan tarawih, tidak ada rasa menyesal. Ketinggalan sholat subuh berjamaah setelah sahur, tidak ada rasa penyesalan dalam hati. Enjoy saja. Nah, itulah tanda-tanda orang yang hatinya telah mati. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda hatinya orang yang telah mati, wa tarkun nadami ala ma fa'alta minaz zalati. Dia tidak merasa gelisah, tidak merasa resah apabila dia berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah. Bahkan dia merasa bangga apabila dia berbuat maksiat. Dia merasa bangga diri apabila dia berbuat yang diharamkan oleh Allah. Dia merasa bangga. Bahkan dia ngomong ke teman-temannya, "Noh, gua semalam habis berapa botol minum-minum. Noh, gua semalam-malam minggu habis berapa cewek yang gua garap." Nah, kalau orang yang tidak pernah menyesal akal perbuatan-perbuatan maksiat yang telah ia kerjakan, bahkan dia merasa bangga apabila dia melaksanakan perbuatan maksiat, melaksanakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka tanda hatinya itu adalah telah mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda-tanda matinya hatinya seseorang adalah wasoh batuka lil ghafilinal amwat. Dia selalu bergaul dengan orang-orang yang melupakan akan kematian. Padahal hadirin, kematian itu selalu mengikuti kita. Kematian itu tidak memandang umur. Kalau udah waktunya, yang muda mati, yang tua mati, yang cantik mati, yang jelek mati, rakyat mati, presiden mati, ustadz mati, biang kerok mati juga. Nah, oleh karena itu kita harus merasa sayang terhadap umur kita, jatah umur kita, kontrak umur kita. Berapa tahun kan umur yang diberikan oleh Allah? Kita tidak tahu. Pergunakanlah umur ini sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya untuk mencari bekal nanti di akhir, untuk akhir. Oleh karena itu, ketika kita hidup dalam dunia, maka jangan bergaul dengan orang-orang yang selalu lupa akan kematian. Kalau kita selalu bergaul dengan orang-orang yang melupakan akan kematian, maka tandanya hati kita itu adalah mati. Jadi kesimpulannya tanda-tanda hati matinya seseorang, yang pertama, dia tidak merasa menyesal apabila ketinggalan ibadah. Yang kedua, dia tidak merasa resah dan gelisah apabila dia berbuat maksiat. Yang ketiga, dia selalu bergaul dengan orang-orang yang lupakan akan kematian. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana supaya hati kita hidup lagi? Apa itu casan hati? Kita harus tahu. Jangan cuma sekedar HP saja tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari kita cas. Sementara hati kita tidak kita cas. Padahal yang harus perlu dicas adalah hati. Supaya kita khusyuk, supaya kita menyambung hati kepada Allah. Supaya sinyal hati kita selalu ada Allah. Nah, bagaimana tuh casan hati? Sebagaimana ungkapan lagi Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Ajib Al-Husni, beliau mengungkapkan lagi, wasababu hayatihi salah satu asya. Adapun penyebab hati kita hidup alias casan hati ada 3. Mana yang pertama? Casan hati. Yang pertama, casan hati itu adalah az-zuhdu fi dunya. Dia selaku juhud, berlaku juhud di dunia. Apa itu juhud? Tafsiran juhud mengenai pendapat juhud ini banyak. Sebagaimana diungkapkan
oleh Imam Qushairi dalam kitab Al-Qushairiyahnya. Pengertian zuhud itu banyak diantaranya. Orang yang zuhud itu adalah orang yang kehidupannya sederhana. Walaupun dia kaya, dia makan sederhana, tidak mau poya-poya, minumnya sederhana, cara berpakaiannya pun sederhana. Begitupun dia punya rumah pun sederhana. Itulah orang yang zuhud. Bahkan ada lagi tingkat zuhud yang paling tinggi. Dalam kitab Qushairiyah dijelaskan, tingkat zuhud yang paling tinggi adalah orang yang sudah orang yang tidak membedakan mana tanah, mana intan mutiara. Sama saja nilainya menurut orang tersebut. Intan kira-kira mahal harganya menurut kita. Bagaimana tanah atau batu menurut kita? Nggak ada harganya kan? Tapi bagi orang yang udah zuhud hatinya, itu sama aja. Mutiara sama batu sama aja itu. Tidak ada harganya. Tapi yang ada harganya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang zuhud. Masalah dunia dia tidak mengkotak-kotak. Sama saja. Yang berpangkat makhluk Allah, yang jadi rakyat makhluk Allah, yang kaya makhluk Allah, yang miskin makhluk Allah, yang cantik makhluk Allah, yang jelek pun makhluk Allah. Tapi yang paling berharga adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang zuhud. Nah, kalau kita hidup berlaku zuhud, maka hati kita akan hidup. Itulah casan hati yang pertama. Yang kedua, casan hati yang kedua adalah wal istighoru bidzikrillahi ta'ala. Sibuk akan mengingat Allah dimanapun dia berada. Apapun dia pekerjaannya. Walaupun dia pekerjaan sebagai tukang gojek, tukang grab, tetap aja dia di dalam hatinya ada Allah. Begitu dia mendapat penumpang, dia tidak terlena dengan penumpang, tetap dia zikir kepada Allah di dalam hatinya. Allah, Allah, Allah. Walaupun matanya memandang ke jalan, walaupun matanya mencari alamat pasiennya, penumpangnya, tetapi hatinya selalu usul kepada Allah. Tetapi hatinya selalu mengingat Allah. Di hatinya ada Allah. Allah, Allah, Allah. Walaupun dia lagi ngojek, walaupun dia lagi gerak. Begitupun orang yang sudah di hatinya ada Allah, walaupun dia jadi pedagang. Banyak yang membeli, matanya tetap melayani pedagang, tangannya tetap melayani pedagang, tapi hatinya selalu ada Allah. Allah, Allah, Allah. Nah, jadi kalau kita sibuk dengan mengingat Allah, lebih baik, terutama mengingatnya dengan hati kita, maka hati kita akan hidup. Oleh karena itu, usahakanlah dimanapun kita, kerja apapun kita, selalu akan mengingat Allah. Nah, kalau kita selalu akan mengingat Allah, sibuk dengan mengingat Allah, maka hati kita akan hidup. Itulah casan hati yang kedua. Casan hati yang ketiga adalah wasohbatu auliya'illahi ta'ala. Selalu bergaul dengan wali-walinya Allah. Selalu bergaul dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang seiman dan yang setakwa, marilah kita pandai-pandai bergaul. Apalagi di zaman now sekarang, banyak anak-anak muda yang orang-orang dia terawih, dia malah nyekek botol, dia malah tripping, dia malah gitu, dia terlena dengan minuman apa yang dimain dengan puto, dengan brandy, dengan whisky, dengan champagne, dengan blunya,
dengan topi miring, bahkan dengan topi mencret, naudzubillah, subhanallah. Jangan sampai begitu. Kita apalagi sebagai anak muda, jangan sampai kita terlena oleh dengan mabuk-mabukan, dengan narkoba. Jagalah pergaulan. Bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Bergaullah dengan wali-walinya Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, casan hati adalah pandai memilih pergaulan. Bergaullah dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dengan waliullah, dengan ulama, dengan para habaib, dengan para kiai, dengan para ustaz. Lebih baik kita bau ustaz daripada ustaz bau. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kita tuju beribadah ini apa coba tujuannya? Tidak ada lagi kan? Adanya ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan ridhonya Allah, surga yang begitu mahal, surga yang begitu hebatnya fasilitas, akan Allah kasihkan kepada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita beribadah pun tujuannya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada sebuah ungkapan dari seorang ahli tasawuf, beliau mengungkapkan, ilahi anta maksudi waridoka matlubi aktini mahabbataka wa ma'rifataka. Wahai ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Aku beribadah ini karena tidak lain dan tidak bukan untuk mencari keridhoanmu ya Allah. Oleh karena itu, berilah aku ma'rifat agar aku bisa usul, agar aku bisa seikhlas-ikhlas, semurni-murninya beribadah kepadamu ya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ayo kita cari ridhonya Allah. Dengan puasa, apa yang kita cari? Ridhonya Allah. Kita melaksanakan puasa, baik yang 11 rakaat maupun yang 20. Apa yang kita cari? Ridhonya Allah. Oleh karena itu, ayo cari ridhonya Allah. Di mana ridhonya Allah? Ridhonya Allah itu disembunyikan. Sebagaimana ungkapan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu bila mengungkapkan, innallaha katama sitatan bisitati. Allah menyembunyikan 6 perkara bisitati dalam 6 hal. Ini Allah sembunyikan. Satu makhluk pun tidak ada yang tahu. Mana yang Allah sembunyikan 6 perkara dalam 6 hal? Yang pertama, kata marido fi ta'ati. Allah menyembunyikan ridhonya di mana? Fi ta'ati, dalam taat, dalam beribadah. Oleh karena itu, sekecil apapun itu ibadah, jangan kita remehkan. Sekecil apapun itu ibadah, jangan kita tinggalkan. Siapa tahu di situ ada ridhonya Allah. Bahkan saudara, ada sebuah kisah yang sangat lucu. Kira-kira saudara kenal enggak dengan yang namanya Imam Ghazali? Pasti saudara kenal. Bagaimana Imam Ghazali mendapat ridhonya Allah sehingga diterima ibadahnya oleh Allah dengan hal yang sepele, dengan yang hal oleh manusia dianggap sepele. Bagaimana ceritanya? Ceritanya ketika Imam Ghazali mengarang sebuah kitab, tiba-tiba ada seekor lalat menempel di mansinya Imam Ghazali. Oleh Imam Ghazali, lalat tersebut tidak diusir, didiamkan saja. Sampai-sampai lalat tersebut menjedot, menserot mangsima Imam Ghazali sampai kenyang. Udah kenyang, terus lalat itu terbang dengan sendiri. Suatu ketika Imam Ghazali meninggal, terimpi oleh murid-muridnya. Kata murid-muridnya, wahai sang kiai, wahai sang guru, bagaimana kehidupan di akhirat?
Bagaimana kau diterima amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah diterima amalmu dengan sebab engkau banyak ilmu, dengan karanganmu yang begitu banyak? Apakah diterima amalmu dengan sebab kamu banyak sholat, banyak puasa, dan lain sebagainya? Bagaimana wahai sang guru? Imam Ghazali menjawab, wahai murid-murid, aku diterima amal ibadahku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh yang kecil, oleh perkara yang diremehkan, oleh kebanyakan manusia. Bagaimana? Ketika aku mengarang kitab, ada lalat yang menempel di manusia, aku enggak usir, dibiarin aja sampai lalat tersebut menyedot manusia, terus terbang lalat tersebut dengan sendiri. Nah, dengan sebab aku merasa sayang kepada makhluk Allah yang kecil yang berupa lalat, di situ aku mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ya Allah, Imam Ghazali saja yang begitu terkenal dengan ilmu, yang begitu hebat dengan amalnya, tahajudnya, puasanya, beliau mendapatkan ridhonya Allah. Beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amalnya dengan amal yang diremehkan oleh kita. Sayang kepada makhluk Allah yang berupa lalat, itu kan kecil. Apalagi kita di bulan puasa, kita punya kelebihan rezeki diberikan kepada tetangga kita yang gak mampu. Kita punya kelebihan duit banyak diberikan kepada fakir miskin, kepada anak-anaknya, dan kepada duafa orang-orang yang lemah diberikan. Apalagi Imam Ghazali juga sayang kepada lalat yang kecil makhluk Allah. Itu sebabnya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Allah sembunyikan, wa katamal ghadaba fi maksiyati. Allah menyembunyikan murkanya, Allah menyembunyikan marahnya di mana? Fi maksiyati, dalam maksiat. Oleh karena itu, sekecil apapun hal maksiat, seremeh apapun itu maksiat, jangan kita lakukan, jangan kita kerjakan. Siapa tahu di situ ada murkanya Allah. Siapa tahu di situ ada bencinya Allah. Kalau Allah udah murka, kalau Allah udah benci, mustahil orang itu mendapat surganya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada sebuah kisah. Ada seorang perempuan yang sangat soleha. Dia tidak pernah ketinggalan beribadah. Selalu taat kepada suaminya. Selalu melaksanakan perintah Allah. Tapi suatu ketika dia mengurung kucing makhluk Allah. Sampai itu kucing nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, sampai meninggalnya itu kucing. Ketika dia meninggal, dia meminta pahala kepada Allah. Ya Allah, mana ya Allah ibadahku? Mana ya Allah pahala sholatku? Mana ya Allah pahala puasaku, pahala tarawehku, pahala sedekahku? Mana ya Allah? Allah pun menjawab, semuanya hilang. Semuanya hapus. Dengan sebab apa Allah? Dikarenakan engkau tidak sayang kepada makhlukku. Kucing dulu kamu pernah mengurung kucing, tidak memberikan makan, tidak memberikan minum. Itu kan makhlukku juga. Oleh karena itu, ibadahmu yang begitu banyak tidak aku terima. Aku murka, aku marah, kata Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, hadirin, sekecil apapun maksiat, jangan kita
jangan kita laksanakan, jangan kita kerjakan. Siapa tahu di situ ada murkanya Allah, siapa tahu di situ ada bencinya Allah. Itu yang kedua yang Allah sembunyikan. Yang ketiga hadirin, yang Allah sembunyikan, wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar. Di mana Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar? Fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Nah, mangpang mumpung kita masih di bulan Ramadan, ayo kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melek terus. Kita melek ini jangan cuma sekedar ngopi, ngerokok, ngerompi, ngomongin orang. Jangan. Padahal kita melek ini ayo terus baca Quran, baca tasbih, baca tahmid, baca sholawat. Mudah-mudahan pas kita melek di malam Ramadan kita pas dengan adanya Lailatul Qadar. Malaman Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahri. Kalau kita beribadah pas di malaman Lailatul Qadar, maka lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Hebatnya luar biasa hadirin. Oleh karena itu, ayo kita manfaatkan. Mumpung kita masih di bulan Ramadan, ayo kita kejar. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu menurut ulama dari tanggal 1 juga sudah ada, tanggal 2, tanggal 3 pun sudah ada. Tapi menurut Imam Syafi'i, adanya malam Lailatul Qadar biasanya di malam-malaman ganjil di malam Ramadan, tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Nah, di malam-malaman ganjil nanti jangan kita tinggalkan. Ayo kita beribadah kepada Allah, baik dengan membaca Al-Quran, dengan memperbanyak sholawat, dengan tahlil tahmid. Pokoknya kita hidupkan malaman ganjil di bulan Ramadan. Sebab Allah sembunyikan malaman Lailatul Qadar fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Itu adalah yang ketiga yang Allah sembunyikan. Yang keempat yang Allah sembunyikan adalah wa katama awliya'ahu fima bainanas. Allah menyembunyikan walinya di antara kerumunan kita. Makanya jangan kita menyepelekan orang tersebut. Jangan kita melihat statusnya. Wah, ini adalah pemulung nih. Jangan. Siapa tahu pemulung itu adalah waliullah. Wah, ini tukang gojek, tukang grab nih. Wah, siapa tahu itu dia waliullah. Jangan kita menghina terhadap orang tersebut. Sebab waliullah itu Allah sembunyikan dalam kerumunan kita. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi bersabda, tidak semata-mata kumpul 40 orang terkecuali di situ ada waliullah yang doanya dijabah oleh Allah. Dan waliullah itu tandanya sangat-sangat sama. Terkadang waliullah itu tandanya seperti orang gila, mungkin juga. Terkadang waliullah itu dilihat dari sisi status sosial, dia tidak punya, dia hidupnya pun terkadang ya, di mana di gubuk-gubuk yang terkadang begitu. Dulu ada sebuah kisah seorang waliullah di zaman Nabi, yaitu Uwais Al-Qarni. Bahkan sampai Nabi pun titip salam kepada Sayyidina Umar. Labaik ya Rasul. Jika engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, tolong salam dariku Umar. Begitu Sayyidina Umar mendengar Rasul salam kepada yang bernama Uwais Al-Qarni, itu Uwais Al-Qarni dicari oleh Sayyidina Umar. Dicari di kampung, di kota, dicari. Ketemu itu Uwais Al-Qarni.
Di mana? Di tong sampah. Dia lagi mencari sebutir 2 butir nasi untuk makannya. Allah, luar biasa itu wali. Ketika ketemu Sayyidina Umar dengan Wes Al-Qurni, Wes Al-Qurni, Rasulullah SAW yuk salam. Rasul titip salam untukmu. Wes Al-Qurni, waalaikumsalam. Kata Al-Qurni, sedang apa engkau? Aku sedang mencari barang-barang yang halal. Barang-barang yang halal. Sebab yang ada di tong sampah ini benar-benar telah dibuang oleh manusia. Nah, Wes Al-Qurni yang ibadahnya luar biasa, malam dipakai ibadah, siang dipakai ibadah, sampai kakinya seperti kaki gajah. Tetap dia mencari barang-barang yang halal sampai di tong sampah. Itulah seorang wali. Oleh karena itu, hadirin, mudah-mudahan dalam pertemuan pertama kali ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan seolah-olah kebodohan dari saya, dan apabila benarnya itu adalah seolah-olah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.